家做呢個動作，係低啲啦，大家低啲啦，低啲，低啲，低啲，越低越好，左邊，哇，做得好好。如果唔係咧，你嘅罰留堂。對唔住啊，我冇心。所以今次考試，我做老 Sir。入嚟做咩？唔係咧，你俾我報啦，唉。Di awal film terlihat seorang pria parubaya yang masuk ke sebuah klinik. Pria itu bernama Luke. Di sana ia berniat untuk memeriksa kondisi kesehatannya karena ia merasa tidak enak badan. Di sana dokter mengatakan bahwa itu hal yang wajar, mungkin karena ia terlalu lelah bekerja. Lantas dokter cantik meminta Luke untuk berbaring dan akan memeriksanya. Tapi bukannya memeriksa, dokter dan perawat malah menanggalkan pakaian mereka. Kemudian mereka menggoda Luke. Sebagai pria normal, ia pun tak kuasa menahan godaan itu. Lantas ia langsung mengaktifkan rudalnya dan siap merudal mereka berdua. Tapi tiba-tiba perawat cantik itu ingin menangkapnya dan Luke pun terbangun dari tidurnya. Ternyata semua itu hanya mimpi. Di sana istri Luke yang bernama Candy menanyakan apakah Luke bermimpi buruk. Namun Luke tak menjawabnya dan segera pergi ke kamar mandi. Setelahnya terlihat Luke yang sedang bersama seorang pria. Ternyata mereka berdua sedang survei lokasi untuk menjadi proyek perusahaannya. Di sini baru diketahui ternyata Luke adalah bos di sebuah perusahaan real estate. Tapi di tengah pembicaraan tiba-tiba Luke merasa ingin buang air kecil. Ia pun segera mencari tempat untuk melakukannya. Tapi ia dikagetkan oleh seorang pria botak yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Pria itu bernama Fong. Di sana Fong menawarkan sebuah mimpi indah bersama gadis cantik. Namun di sana Luke terlihat tak tertarik dan ingin segera pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Fong memegang tangan Luke hingga mengeluarkan asap putih. Tak disangka seketika terlihat gambar seorang wanita di tangannya. Lalu Fong memberikan kartu namanya kepada Luke jika ia membutuhkannya dan seketika itu juga Fong lenyap dari sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Di rumah terlihat Candy dan ibu Luke yang sedang berdebat dengan tetangga sebelah. Ternyata tetangganya marah karena anjing Luke merusak tanamannya. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Luke muncul di sana. Tetangganya pun kembali mengadukan kelakuan anjingnya kepada Luke. Namun Luke malah ikut memarahinya dan segera mengajak istri dan ibunya masuk ke rumah. Di sana, ibu Luke yang bernama Bu Sri mengatakan jika ia ingin Candy segera memberinya cucu dan menyarankan agar ia membuatkan jamu untuk Luke agar ia bisa memberikan cucu. Melihat kesabaran mertuanya itu, Candy pun menuruti sarannya dan membuatkan jamu untuk Luke. Melihat Luke yang terlihat begitu lelah, Candy pun menyarankan agar Luke segera beristirahat dan mereka pun segera tertidur. Di sini Luke kembali bermimpi sedang berada di antara gadis-gadis cantik. Ternyata di dalam mimpi itu Luke menjadi guru olahraga di sebuah sekolah. Di sana Luke terlihat sangat menikmatinya karena di hadapannya terdapat banyak gadis-gadis cantik. Ketika Luke sedang berada di toilet, tiba-tiba seorang siswi cantik datang menghampirinya. Siswi itu bernama Bubu. Di sana ia berterima kasih kepada Luke karena telah memberikan nilai yang bagus. Lalu ia pun memberikan bonus kepada Luke. Tapi di saat Luke hendak merudal bobot, tiba-tiba ia dikagetkan dengan datangnya para murid dan Luke pun kembali terbangun dari tidurnya. Di saat yang sama terdengar suara Bu Sri berteriak histeri. Luke dan Candy pun segera menghampiri Bu Sri. Ternyata Bu Sri ketakutan melihat anjingnya sudah mati dengan kondisi kepala terpotong. Setelahnya terlihat Luke yang mendatangi Fong di kediamannya. Di sana Fong menanyakan tentang mimpinya bersama Bubu. Mendengar itu Luke pun merasa terkejut mengapa Fong bisa mengetahui tentang Bubu. Lantas Fong menawarkan mimpi yang lebih indah.
Tanpa banyak berpikir, Locke langsung memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan mimpi kembali bersama Bobo. Melihat uang di depan matanya, Fong pun menyanggupi keinginan Locke dan segera melakukan ritual mimpi kembali. Setelah semuanya beres, Locke berpamitan dari sana dan tiba-tiba seorang wanita yang berada di sana meminta Fong untuk menghentikan aksinya karena ia tak ingin jatuh korban lagi. Namun reaksi Fong sungguh mengejutkan. Di sana ia langsung menampar wanita itu dan memintanya untuk diam. Ternyata wanita itu adalah istri Fong yang bernama Cici. Di malam harinya terlihat Locke yang sudah tak sabar untuk kembali bertemu dengan Bobo. Ia pun meminum obat tidur agar segera tertidur pulas. Tiba-tiba Candy mendekatinya dan mengajak Locke untuk melakukan cocok tanam. Tapi ternyata di sana Locke terlihat sudah tertidur pulas. Candy yang sudah merasa sange pun merasa kecewa dan segera tidur kembali. Sementara Locke kembali memulai petualangan mimpinya bersama gadis-gadis cantik. Di sini Locke kembali menjadi guru olahraga Bobo dan terlihat begitu bersemangat melihat melon-melon bergelantungan di depan matanya. Di sana Locke kembali mendapatkan bonus untuk merudal Bobo. Tapi di saat Locke sedang menikmatinya, tiba-tiba muncul seorang wanita yang membawa sebuah gunting besar mengincarnya. Seketika Locke pun berusaha lari dan ia pun terbangun dari tidurnya. Di sana ia dibuat kaget melihat darah berceceran di lantai. Ia pun mencari sumber darah itu. Di sana ia melihat Busri sudah berada di dalam koper dengan kondisi yang mengenaskan. Tak berselang lama polisi pun datang ke lokasi. Di sana polisi dibuat bingung dengan kematian Busri karena di sana tidak ditemukan jejak orang lain selain mereka bertiga. Di saat yang sama, Candy menyempatkan untuk menghubungi adik Locke yang bernama Man. Di sana, Locke mengabarkan bahwa ibu mereka telah mati. Setelahnya terlihat Locke yang kembali mendatangi Fong. Di sana ia menanyakan mengapa setiap kali ia bermimpi merudal Bobo selalu ada anggota keluarganya yang mati. Lantas Fong mengatakan jika semua itu terjadi karena dalam mimpinya Locke berjanji sanggup menukar siapapun untuk tetap bisa bersama Bobo. Di sini Locke mulai ketakutan jika istrinya menjadi korban selanjutnya. Lalu ia meminta Fong untuk menghentikan semuanya. Melihat ketakutan Locke, Fong pun memanfaatkan situasi itu untuk memeras Locke. Di sana Fong meminta uang yang begitu besar kepada Locke. Awalnya Locke menolak permintaan itu, tapi karena Fong terus menakutinya, akhirnya Locke menyanggupi permintaan itu demi keselamatan istrinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Locke yang sedang berada di kamar mandi. Di sini ia dibuat kaget melihat gambar wanita muncul kembali di tangannya. Ia pun berusaha menghapusnya dengan air, namun semua itu tak membuahkan hasil. Karena putus asa, ia pun mengambil sebuah pisau dan mengelupas kulitnya. Namun semua itu sia-sia, karena gambar itu kini muncul di badannya. Ia pun kembali menghilangkannya dengan sebuah pisau yang ada di tangannya. Lalu ia pun berjalan menuju kamarnya, tapi di saat ia membuka pintu, tiba-tiba ia kembali masuk ke dalam mimpinya dan merasakan geli-geli enak pada rudalnya. Ternyata Bobo sudah berada di sana mencicipi rudal Locke. Melihat reaksi Locke, Bobo pun langsung menaikinya dan menggoyangnya. Tapi tiba-tiba Fong muncul di sana. Melihat kehadiran Fong, Locke pun merasa terkejut. Mengapa ia bisa masuk ke dalam mimpinya? Di sana Fong meminta Locke untuk menandatangani surat penyerahan saham perusahaannya. Dengan tegas Locke menolak permintaan Fong. Mendengar itu, Fong kembali mengancam keselamatan istrinya dengan memperlihatkan Locke yang sedang menghabisi istrinya. Tak ingin semua itu terjadi, akhirnya Locke menuruti keinginan Fong untuk menandatangani surat itu, dan seketika itu juga ia terbangun. Di sana ia terlihat lega mengetahui istrinya masih berada di sampingnya. Tapi ketika ia ingin membangunkannya, ia merasa kaget melihat istrinya telah mati dengan banyak luka di tubuhnya. Seketika itu juga Locke berteriak histeris. Merasa putus asa, akhirnya ia pun mengakhiri hidupnya sendiri.
Di hari berikutnya terlihat anak buah Lok yang sedang bersama seorang pria. Ternyata pria itu adalah Man, adik kandung Lok. Di sana Man menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada kakak dan ibunya. Di sana anak buah Lok mengatakan jika sebelum mati Lok menyerahkan hartanya kepada orang yang bernama Fong. Di sana ia juga menemukan sebuah kartu nama atas nama Fong. Sementara di tempat lain terlihat Fong yang sedang menganiaya Cici. Di sana Fong merasa kesal kepada Cici karena Cici enggan untuk ikut pindah bersamanya. Cici malah mengutarakan keinginannya untuk bercerai dengan Fong karena ia sudah lelah dengan sikap Fong. Tapi tanpa Fong sadari ternyata Man mengawasinya dari kejauhan. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Cici yang sedang berada di sebuah kafe. Tak berapa lama Man muncul di sana. Di sana Man menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Lok. Cici pun merasa kaget mendengar pertanyaan itu. Namun di sini Cici mengatakan jika ia tak ada hubungannya dengan semua itu. Tapi di saat Man menunjukkan foto-foto dirinya yang sedang dianiaya oleh Fong, ia tak bisa mengelak lagi. Di sana Man meminta Cici membantunya untuk membalaskan dendamnya. Namun seketika itu juga Cici berpamitan dari sana, karena ia takut jika Fong melihatnya ia pasti akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba Cici merasakan sakit kepala yang begitu menyiksa. Melihat itu Man berusaha menenangkannya dan melawan rasa sakit itu. Karena Man mengetahui jika semua itu pasti ulah Fong. Lalu Man meminta Cici untuk mengambil rambut Fong dan memasukkannya ke dalam tempat kecil yang ia berikan. Dan ternyata dugaan Man benar. Sesampainya Cici di rumah, terlihat Fong yang sedang memainkan bonekanya. Ternyata Fong mengetahui jika Cici sedang bersama seseorang. Melihat Cici yang kesakitan, Fong malah semakin menjadi-jadi. Di sana ia kembali menganiaya Cici dengan begitu brutalnya dan menanyakan siapa pria itu. Merasa nyawanya terancam, Cici pun mengatakan jika adik Lok menemuinya dan mengatakan jika ia ingin membalaskan dendam kakaknya. Mendengar itu, Fong malah terlihat semakin bersemangat menantikan saat-saat itu. Tanpa sepengetahuan Fong, ternyata Cici berhasil mengambil rambut ketiak Fong. Di hari berikutnya terlihat Man yang sedang berada di tempat spa. Tiba-tiba seseorang misterius memegang tangannya dan muncullah gambar seorang wanita. Ternyata orang itu adalah Fong. Seketika itu juga Man langsung tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu ia melihat Bobo sudah berada di atasnya. Di sana Bobo terlihat sedang menikmati rudal Man. Tapi tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah pisau dan hendak menghabisi Man. Beruntung di sana Man berhasil menepisnya dan terbangun dari mimpinya. Lalu ia pun segera pergi dari sana. Namun tanpa Man sadari ternyata Fong masih mengawasinya. Di malam harinya terlihat Man yang memandangi foto keluarganya. Di sana ia meminum begitu banyak ratindeng untuk menghilangkan rasa kantuknya. Namun semua itu tak memberi efek apa-apa. Lalu ia membasahi dirinya dengan air agar ia tidak tertidur lagi. Namun karena sihir Fong terlalu kuat, akhirnya Man pun tertidur dan masuk ke dalam mimpinya. Di sana ia kembali bertemu dengan Bobo. Sementara Fong yang merasa sudah menang pun terlihat begitu bangga, tapi tiba-tiba muncul begitu banyak gambar iblis di tubuhnya dan ia pun mulai merasa ngantuk. Untuk menahan rasa itu, Fong rela menyakiti dirinya sendiri, namun semua itu tak membuahkan hasil dan ia pun tertidur dan masuk ke dalam mimpinya. Ternyata di sana Man sudah menunggunya. Fong pun merasa terkejut melihat Man masih hidup. Kemudian Man mengeluarkan sebuah boneka kecil dan mempermainkannya. Di sana Fong terlihat begitu kesakitan. Ternyata semenjak Cici memasukkan rambut Fong ke dalam kotak kecil yang diberikannya, Man sudah mempunyai kendali atas Fong. Di sini baru diketahui ternyata Man juga menguasai ilmu sihir yang hebat. Fong yang awalnya terlihat begitu sakti seketika itu juga menjadi lemah tak berdaya. Lalu ia pun lari dari mimpi itu dan terbangun, tapi tiba-tiba Cici memukulnya dengan sangat keras hingga Fong terjatuh dan pingsan. Akhirnya ia pun kembali masuk ke dalam mimpinya. Sebelum Man mengeksekusi Fong, ia mengatakan jika Bobo telah ia segel. Lalu Man memanggil beberapa setan sekutunya, kemudian Man meminta mereka untuk mengeksekusi Fong.
Di sana mereka mengikat Fong di sebuah tiang. Lalu mereka bergantian merudal lubang belakang Fong hingga ia berteriak kesakitan. Sementara di alam nyata terlihat Cici yang memandangi tubuh suaminya itu yang bergoyang-goyang. Tak lama kemudian Cici menghubungi polisi dan melaporkan jika suaminya telah bunuh diri. Di akhir film terlihat Man yang sedang duduk sendirian di sebuah bandara. Tak berapa lama Cici datang menghampirinya. Di sana Cici berniat mengembalikan harta Lok yang telah dirampas oleh Fong. Melihat kejujuran Cici, Man pun menawarkan Cici untuk ikut bersamanya dan berjanji akan menjaganya. Karena ia sudah tak punya siapa-siapa lagi di sini. Melihat ketulusan Man, Cici pun tersentuh dan menyanggupi permintaan Man dan film pun tamat. Ending yang mengesankan.